Apa indikator kesuksesan perempuan atau ibu sebagai pendidik keluarga dan anak-anaknya? Apa indikator suksesnya? Apakah kalau anaknya bisa baca umur 4 tahun? Apakah kalau anaknya bisa double languages di usia 5 tahun? Apakah kalau anaknya bisa masuk universitas favorit? Ya. Indikator kesuksesannya adalah satu. Ketika dia berserta keluarganya kemudian terhindar dari api neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar." Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari asap api neraka. Allah nggak mengatakan, wahai orang-orang beriman, masukkanlah dirimu dan keluargamu ke dalam surga. Enggak. Apa bedanya? Kalau hanya masuk surga, bisa mampir dulu ke neraka. Tapi ini perintahnya adalah peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Not even a single second in hell. Ya, jangan sekalipun masuk ke dalam neraka. And that's a tough job. Bagaimana kita kemudian berusaha, ya, bahwa gimana caranya supaya kita dan keluarga kita, satu keluarga ini semuanya masuk surga tanpa harus mampir dulu ke neraka. Sehingga ini akhirnya mengubah framework kita dalam berpikir tentang mendidik anak. Yang paling penting itu apa? Bukan usia berapa dia membaca, bukan usia berapa dia bicara, bukan usia berapa dia bisa berhitung, bukan universitas mana nanti dia masuk. Tapi dia ini menjadi calon penghuni surga atau enggak? Kira-kira dia bisa masuk surga atau enggak? Sehingga kesuksesan kita dalam mendidik anak tuh nggak bisa kita lihat di zaman kita sekarang. Nanti di akhirat baru mau sombong-sombongan nanti kalau udah di surga. Lihat ini anak didikku, ini udah masuk surga, baru kita bisa sombong. Kalau sekarang, apa alasan mau sombongnya? Oke lah anaknya sekarang rajin sholat, rajin tilawah, 10 tahun lagi bisa dijamin nggak? We don't know. Ya. Itu salah satu indikatornya. Yang kedua indikatornya adalah ketika dia menjadi hamba Allah yang bertakwa, dan bahkan menjadi para pemimpin bagi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Di dalam Quran surah Al-Furqan ayat 74, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan salah satu doanya para ibadur rahman. Siapa itu para ibadur rahman? My time is up. Sebentar ya, saya selesaiin dulu poin ini. Ya. Siapa itu para ibadur rahman? Hamba-hambanya Ar-Rahman. Ar-Rahman adalah salah satu asma Allah yang Allah jelaskan di dalam Al-Qur'an, Ar-Rahmanu 'allamal Quran. Ya kan surah itu surah populer kan? Ar-Rahmanu 'allamal Quran. Ar-Rahman yang mengajarkan Al-Qur'an. Maka para ibadur Rahman adalah hamba-hamba Allah yang mengajarkan Al-Qur'an. Mereka adalah orang-orang yang mengajak ke dalam kebaikan lalu kemudian menjauhkan dari kemungkaran. Mereka adalah orang-orang yang kemudian menebar kemanfaatan nilai-nilai Al-Qur'an dalam apapun peran yang mereka jalani. Doa mereka adalah Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabb, kami jadikanlah di antara pasangan dan anak-anak kami ini qurrata a'yun, penyejuk mata, ya, penyejuk hati. Dan juga pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Itu standar suksesnya. Jadi standar suksesnya adalah itu kan yang paling rendah tadi ya. Itu paling minimal banget tuh masuk surga tanpa mampir ke neraka. Tapi yang di atasnya itu lagi, itu surganya levelnya udah lebih tinggi lagi. yakni dia menjadi hamba-hamba Allah SWT yang bertakwa, bukan takwa sendirian, tapi juga ngajakin orang untuk bertakwa. Bukan hanya ngajakin orang untuk bertakwa, tetapi menjadi orang-orang yang memegang amanah, menjadi para pemimpinnya. Dan balik lagi ke awal, kita tadi diciptakan sebagai apa? Seorang khalifah. Jadi kita mendidik anak-anak kita tuh bukan yang dia tuh supaya solih sendirian, enggak. Tapi dia juga mensolihkan orang lain. Bukan hanya kaya sendirian kalau dia kaya, tapi mengkayakan orang lain. Bukan hanya memiliki ilmu sendirian, tapi membagi ilmunya bagi orang lain. Ya, maka kalau misalnya nanti mereka jadi dokter, mereka jadi dosen, mereka jadi guru, gitu ya, dan seterusnya, mereka akan jadi dosen yang senantiasa menebarkan manfaat. Mereka akan jadi guru yang mengajak orang dalam kebaikan. Sehingga apapun peranan-peranan yang mereka jalani, mereka akan berusaha menjalani peran-peran itu dengan sebaik yang mereka bisa. Kalau jadi dokter, bukan dokter asal-asalan. Jadi dosen, bukan dosen asal-asalan. Bahkan kalau mengelola komunitas, nggak mengelola dengan asal-asalan. Optimal semuanya. It's called professional. Ya. Sehingga kemudian indikator kesuksesannya tadi apa? Bagaimana kita bisa mendidik mereka menemui peran terbaiknya di dunia, ya? Mereka bertakwa lalu kemudian masuk surga. Surganya tingkatan mana? Allahu a'lam. Yang penting masuk surga dulu. Yang paling sukses yang mana? Yang surganya kemudian paling
tinggi. Sehingga kita tidak bisa menyombongkan diri apakah kita sukses atau enggak. Wah, kalau gitu capek dah. Sampai kapan saya selesai mendidik anak kalau saya nggak tahu kapan suksesnya? Well, that's the point. Karena kita memang hidup sementara. 2 menit lagi ya. Hidup kita memang cuma sementara. Bahkan proses mendidik anak, ya kata Ustaz Jalaluddin Asyatibi, beliau salah satu pembina di Ikatan Dai Jawa Barat, ya, dan beliau salah satu pemateri di MKFM. Saya pernah nanya, sampai kapan sih tanggung jawab mendidik anak? Karena katanya sampai menikah selesai. Actually not. Ya, tugas kita mendidik anak adalah sampai kita wafat. Anaknya sudah menikah, itu tidak menggugurkan kewajiban kita mendidik anak-anak kita. Kita harus tetap memaintain mereka supaya mereka tetap di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau anak kita wafat duluan, tugas kita mendoakannya. Tapi itu semuanya tidak akan terasa lelah kalau kita kemudian ingat dengan balasan yang Allah berikan kepada kita. Lelah secara fisik, tapi ringan dan lapang di dalam hati. Kenapa? Karena kita tahu setiap detik potensi, waktu, tenaga, pikiran, perasaan yang kita berikan untuk mendidik anak-anak kita, itu nggak ada yang luput dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu apapun yang kita berikan untuk mendidik anak kita, itu adalah salah satu investasi sedekah jariyahnya kita. Yang ketika kita wafat, dia senantiasa beramal dengan amalan yang kita ajarkan, kita dapat pahala. Kita ngajarin abatasa, cuman abatasa, habis itu dia masuk sekolah misalnya. Tapi dari modal abatasa itu dia belajar Al-Fatihah. Al-Fatihahnya dibaca terus sama dia setiap sholat. Dari abatasa itu dia belajar Al-Quran. Al-Qurannya dibaca terus sampai beliau wafat. Kita dapat pahalanya. Ya, yang kita ajarin adalah ABCD. Tapi dari ABCD itu kemudian dia belajar baca. Dari belajar baca kemudian mereka belajar berbagai ilmu pengetahuan. Ada yang jadi profesor, ada yang jadi dokter, ada yang jadi dosen, ada yang jadi karyawan, ada yang jadi manajer, ada yang jadi bisnismen. Setiap ilmu yang mereka dapatkan modal ABCD tadi, insya Allah kita dapat pahalanya. Sehingga ketika kita ingat balasan tadi, Masya Allah, luar biasa ini peran para muslimah yang menjadi pendidik zaman.